Ketemu lagi dengan Iqbal Alamsah di channel pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 3, subtema 4, pembelajaran yang pertama. Kita mulai pembelajaran adik-adik. Yo. Siswa kelas 2 rajin belajar. Mereka sering belajar kelompok. Ibu guru memimpin siswa dalam belajar kelompok. Semua siswa menghormati guru. Semua guru menyayangi siswa. Selama kerja kelompok, antara siswa saling bekerja sama, menghormati guru dan menyayangi teman adalah tugas siswa. Apakah kalian pernah bekerja kelompok dengan teman kalian? Kalau kalian sedang belajar dari rumah, mungkin kalian tidak bisa belajar berkelompok ya, karena kalian harus mengerjakan tugas kalian sendiri. Tapi kalau di sekolah, pasti kalian pernah bekerja kelompok dengan teman kalian. Nah, ketika bekerja kelompok, kita harus saling menghormati. Apakah kalian menghormati guru dan menyayangi teman kalian? Kemudian, pasti menyayangi ya. Kemudian bacalah teks drama dengan seksama. Nah, di sini ada drama yang berjudul Si Ulat dan Si Semut yang dibuat oleh Agung Hastomo. Suatu ketika, si ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Si ulat, "Wah, apel. Nyam-nyam, pasti rasanya manis. Coba ah," kata si ulat. Si ulat bersiap menyantap apel itu. Tapi tiba-tiba, "Hei ulat, apa kamu tidak melihat ada aku di sini? Apel ini milikku. Aku yang lebih dulu menemukannya. Jadi aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu," kata si semut. "Pergi kamu dari sini sebelum kupanggilkan teman-temanku untuk mengusirmu." Lalu si ulat menjawab, "Hei semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat, jadi cukup untuk kita makan berdua." Tapi si semut berkata, "Tidak bisa. Apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba kamu memakannya. Pergi sana, cari apel yang lain," kata si semut. "Apa kamu bilang? Sini kalau berani." Si ulat mulai menantang adik-adik. "Nah, siapa takut?" kata si semut. "Rasakan katanya bulu-buluku nanti," kata si ulat. Si semut dan si ulat yang hendak berkelahi saling gigit. Tiba-tiba mereka kaget. "Wah, ada apel besar. Lumayan siang-siang begini," kata seorang anak. Si semut dan si ulat berhenti berkelahi. Mereka saling memandang. Lalu si semut berkata, "Ada juga yang mau makan apel ini." Si ulat punya ide nih adik-adik. Bagaimana kalau dia yang makan? Kita tidak dapat apa-apa dong. Semut dan si ulat berpikir. "Aku ada ide," kata si semut. "Kita takut-takuti saja dia. Bagaimana?" Lalu si ulat berkata, "Baiklah, aku setuju dengan ide itu." Begitu si anak itu hendak memakan apel itu, si semut dan si ulat segera beraksi. Mereka berdiri di atas kepala si ulat, menjadi hewan baru yang mengerikan. Lalu si anak itu berteriak, "Tolong! Ada hewan aneh! Tolong!" sambil lari terbirit-birit. Kemudian si semut dan si ulat ini ketawa. "Hahaha, ini gunanya berteman. Yuk kita makan apel ini bersama-sama." Nah, di sini akhirnya si semut dan si ulat ini saling berbagi apel. Sangat menarik ya ceritanya. Nah, mengapa si ulat dan si semut tadi bertengkar? Ya, karena mereka saling berebut
apel. Lalu mengapa akhirnya si ulat dan si semut bekerja sama? Karena apel yang mereka inginkan itu mau diambil oleh seorang anak. Nah, akhirnya mereka bekerja sama supaya anak itu tidak jadi mengambil apelnya. Apakah akibat dari bersikap sombong kepada teman? Nah, kalau kita bersikap sombong kepada teman, otomatis kita tidak akan disukai oleh teman kita. Mereka akan menjauhi kita. Jadi kita tidak boleh jadi anak yang sombong ya. Apakah akibat sikap serakah kepada teman? Nah, tadi si semut itu serakah ya. Padahal si ulat ingin berbagi sebenarnya, tapi si semut berkata tidak boleh, ini milik aku sendiri. Nah, kalau kita serakah kepada teman, teman-teman akan menjauhi kita. Teman-teman tidak akan suka pada kita. Teman-teman juga akan tidak mau berbagi dengan kita kalau kita serakah. Dapatkah kamu hidup sendiri tanpa bantuan teman? Nah, kita itu disebut makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan teman atau orang lain. Ibu guru mengingatkan Siti dan teman-teman untuk selalu bekerja sama. Kita tidak dapat hidup sendiri. Semua orang membutuhkan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Hari ini, ibu guru memberi tugas secara berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan yang digunakan adalah biji-bijian. Nah, ini adalah bahan yang digunakan oleh siswa untuk membuat prakarya. Jadi siswa diminta untuk membeli ada biji jagung, kacang tanah, ada kacang kedelai, ada kacang hijau. Nah, siswa membelinya dengan harga biji jagung 1.000, kacang tanah 1.000, kacang kedelai 2.000, lalu kacang hijau 1.000. Sekarang coba kamu hitung total harga belanja Siti di bawah ini. Nah, dengan tabel di bawah ini nih, coba masukkan tadi harganya. Biasanya kalau kita membeli sesuatu, kita itu akan mendapatkan nota ya, nota harganya. Nah, di dalam nota itu akan tercantum nama barang dan harganya. Contohnya seperti tabel ini. Kacang hijau harganya 1.000, kita tulis 1.000. Kacang kedelai tadi 2.000. Kacang tanah 1.000. Lalu jagung juga 1.000. Nah, maka total harganya adalah, kita tinggal jumlahkan saja. 1.000 ditambah 2.000, 3.000, ditambah 1.000, 4.000, ditambah lagi 1.000. Jadi 5.000. Jadi total belanjaan Siti ada 5.000. Nah, selain membeli biji-bijian, Siti dan kelompoknya ini membeli alat dan bahan lainnya. Nah, alat dan bahannya yaitu ada kertas, ada lem harganya 1.000, ada pulpen harganya 1.000, ada gunting harganya 1.000, dan penggaris harganya Rp500. Nah, di sini berapa jumlah keseluruhan harga belanjaan Siti? Nah, pena tadi harganya 1.000, gunting 2.000, penggaris 500, lem 1.000, kertas gulung 500. Nah, sekarang kita akan jumlahkan keseluruhan harganya. Ada berapa ya? 1.000 tambah 2.000, 3.000, 3.000 ditambah 500, 3.500 ditambah 1.000, 4.500 ditambah 500,
5.000. Berarti total belanjaan Siti adalah dalam membeli alat dan bahan ini adalah Rp5.000. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa selalu rajin dalam belajar.